Ya, teman-teman, kali ini saya dapat servisan ini TV LED ya. TV LED merek Toshiba ini. Ini sudah saya bongkar dan ini untuk modelnya ini 32P 1400 PZ ya. Untuk modelnya. Ini bisa teman-teman lihat. Dan untuk kerusakan ini suara ada, layar gelap atau backlightnya tidak nyala ya. Setelah saya bongkar, setelah saya perbaiki, ini ada dua lampu yang terputus. Ini dua buah lampu LED sudah saya coba sambung seperti ini. Namun ini bukan untuk penyembuhan ya atau perbaikan, ini hanya tes saja dulu. Karena saya tadi sempat ragu ya, ketika dites poin di pin konektor backlightnya itu tidak ada tegangan sama sekali ya. Oke, saya akan tes ya. Saya akan tes poin di pin untuk konektor backlightnya. Saya akan tunjukkan kenapa saya tadi sempat ragu untuk kerusakan backlightnya ya. Oke, kita akan tes di pin konektor dari PL-nya atau backlightnya. Nah, ini di sini kita akan tes untuk pin positif dan negatifnya itu ada di paling ujung sama yang ujung ya. Nah, saya nyalakan. Ini dalam kondisi nyala ya atau normal. Nah, itu tegangannya sekitar 60 ya kalau nggak salah ini. Nah, ini ada 67 volt, ini terbalik. Untuk tegangan normal 67 volt ya ketika lampunya menyala atau normal ya. Nah, ini lampunya sudah saya sambung, jadi ini anggaplah sudah normal ya. Jadi tegangannya 67. Nah, sekarang kita bandingkan ketika, nah ini untuk BL-nya anggap saja ada satu lampu yang terputus. Saya akan lepas ini yang saya sambung ini. Dan nanti kita akan tes ketika ada salah satu lampu atau LED-nya yang terputus. Lalu kita tes tegangan di pin konektor untuk BL-nya. Nah, ini sudah saya lepas, jadi anggaplah untuk lampu backlightnya ada salah satu yang terputus ya. Oke, saya nyalakan. Nah, ini tidak nyala ya untuk BL-nya karena kita anggap ada satu yang terputus atau rusak. Nah, sekarang kita tes di pin konektor untuk backlightnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya di ampermeter. Ini agak sulit ini. Oke. Ini pin ujung sama yang ujung. Nah, ini tidak ada tegangan sama sekali ya. Nah, tadi saya sempat ragu apakah ini BL-nya atau drivernya yang rusak ya. Tuh, tidak ada tegangan. Akan tetapi ketika saya tes di sini di elko-nya itu ada tegangan ya. Bisa teman-teman lihat ini sekitar 80-an. Kebalik lagi ini ngukurnya. Nah, ada tegangan sekitar 80 volt lebih ya. Bisa teman-teman lihat. Nah, ini untuk negatifnya, untuk probe negatif ketika saya tempelkan di elko, di ground elko ya atau negatif di elko, kemudian positifnya di pin konektor untuk BL. Nah, di sini ada tegangan, bisa teman-teman lihat. Tapi kalau saya tes di pin konektor untuk BL-nya, kedua jarumnya saya tempel di sini, ampermeter maksudnya. Di sini tidak ada tegangan. Nah, ini yang membuat saya tadi ragu ya, apakah ini drivernya atau BL-nya. Sekali lagi. Nah, tidak ada tegangan sama sekali ya. Bisa teman-teman lihat, tetapi kalau negatifnya ditempel di elko, bagian negatif itu ada tegangan. Nah, ini yang membuat saya tadi ragu ya.
Dan setelah saya selidiki di bagian regulator, terutama di bagian untuk pin backlightnya atau drivernya ya, ternyata sistemnya itu berbeda dari TV yang lain ya, seperti Polytron atau yang lain. Nah, di sini saya mendapat pin ya, pin untuk negatifnya itu tidak terkoneksi ke ground keseluruhan di mesinnya ini ya. Bisa teman-teman lihat. Oke, ini kameranya goyang-goyang. Maaf. Nah, ini untuk positif langsung terkoneksi ke konektor di sini untuk PL, dan untuk yang negatifnya bisa dilihat ya. Ini tidak terkoneksi ke ground langsung ya, melainkan ada rangkaian lagi di sini. Bisa teman-teman lihat. Nah, saya menyimpulkan bahwa untuk tegangan, bukan tegangan ya, untuk pin negatif atau groundnya itu dikontrol sama IC driver ya, sama IC ini. Jadi ketika ada salah satu BL yang rusak, maka IC drivernya menonaktifkan untuk pin negatifnya ya. Jadi tidak ada pin negatif. Bisa teman-teman lihat, ini tidak terkoneksi ke ground langsung ya. Tuh. Ini yang membuat saya tadi ragu ya. Dan ternyata setelah saya baca skemanya, bukan tegangan, pin negatifnya itu atau pin ground untuk backlightnya itu tidak langsung terkoneksi ke mesin ya, melainkan dikontrol sama IC drivernya. Jadi ketika ada salah satu atau banyak ya BL yang rusak, short atau putus, maka drivernya tidak akan mengeluarkan pin negatif ya. Jadi pin negatif atau groundnya itu tidak terhubung. Nih, dikontrol sama IC drivernya. Oke, sekarang saya sudah cukup paham ya untuk sistemnya. Berbeda dari TV yang lain seperti Polytron, mungkin LG, itu untuk pin groundnya itu atau negatifnya untuk BL itu terkoneksi langsung ke body keseluruhan ya, tetapi untuk merek Toshiba itu tidak ya. Sistemnya ground itu di kontrol sama IC driver. Bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman dapat kasus yang sama, kemudian dites di sini di pin konektor BL-nya tidak ada tegangan, itu jangan heran ya. Tuh, tidak ada tegangan sama sekali. Tapi kalau negatifnya kita ambil dari sini, ada ya. Tuh, kalau dari pin backlight itu tidak ada sama sekali. Jadi untuk IC drivernya menonaktifkan pin ground atau negatifnya ya, ketika ada salah satu lampu atau banyak ya yang rusak, pin groundnya itu tidak terkoneksi. Sekarang saya akan sambungkan kembali. Ya, ini sudah tersambung. Sekarang saya coba nyalakan lagi ya. Nah, ini nyala. Dan ketika sudah nyala atau normal, maka pin ground di sini atau pin negatifnya terkoneksi ya. Bisa teman-teman lihat itu di ampermeter ada tegangan 67. Semoga bisa dipahami ya, untuk khususnya untuk yang pemula. Ini sudah kelar, sudah beres tanpa keraguan lagi saya. Ternyata sistemnya itu berbeda dari TV yang lainnya, terutama untuk pin ground atau negatif untuk backlightnya. Ini dikontrol sama 4 transistor di sini. Transistor SMD, kemudian untuk basisnya ini dikontrol sama IC driver. Ketika ada arus atau tegangan yang terputus untuk backlightnya, maka groundnya itu dinonaktifkan sama IC drivernya. Oke, sudah cukup paham. Ini IC drivernya menonaktifkan groundnya ya. Oke. Semoga informasi atau pengalaman saya kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, yang khususnya untuk yang pemula ya, yang belum paham.
seperti ini. Hampir saya terkecoh tadi. Hampir mengubek-ubek drivernya ya. Tapi ketika saya baca skemanya, ternyata pin groundnya itu tidak terhubung keseluruhan ke bodinya, melainkan dikontrol sama IC driver. Oke, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pengalaman kali ini. Semoga bermanfaat, khususnya bagi pemula ya, karena yang senior mungkin udah pada paham, udah pada tahu, jadi boleh diabaikan saja. Oke, ini akan saya rapikan, dan untuk lampu BL-nya nanti akan saya ganti keseluruhannya, karena kalau ganti satu-satu itu biasanya tidak cukup awet ya. Ini nanti akan saya ganti 3 lembar, baru saya pesan. Ini akan ganti keseluruhan 3 lembar. Oke, semoga bermanfaat. See you. Bye bye.